Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa sahabat tahu apa bahan sederhana yang bisa membuat tanah subur luar biasa? Bahan ini bukan pupuk kimia, bukan juga kompos mahal, sahabat. Namanya sekam, sisa kulit padi yang sering dianggap limbah. Dalam video ini kita akan bahas 3 bentuk sekam: sekam mentah, arang sekam, dan abu sekam. Dan juga bagaimana ketiganya bisa menyuburkan tanah di kebun atau ladang kamu ya. Yuk kita mulai saja, sahabat. Yang pertama, sekam mentah. Sekam mentah adalah kulit padi yang belum dibakar, teksturnya ringan, berpori-pori, dan sangat cocok untuk media tanam. Fungsi utama sekam mentah adalah mengemburkan tanah, karena bentuknya merongga tanah jadi tidak padat dan kasar, dan akar bisa tumbuh leluasa. Sekam mentah juga bisa menjaga kelembaban tanah. Dia menyerap air, sahabat, tapi juga membuat tanah tidak becek. Satu lagi, sekam mentah membuat media tanam lebih ringan. Cocok banget tuh, sahabat, buat kamu yang tanam sayur di pot atau di polybag. Tapi ingat, sekam mentah bukan sumber nutrisi ya. Jadi tetap perlu dicampur dengan kompos atau pupuk organik lainnya. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu arang sekam. Ini adalah hasil pembakaran sekam yang tidak sampai habis, sahabat. Jadi masih berwarna hitam. Di sini sahabat bisa melihat ketiga lapisan itu. Arang sekam sering disebut juga biochar alami. Fungsinya luar biasa untuk struktur tanah, sahabat. Ia membuat tanah jadi subur, jadi lebih poros, tidak becek saat hujan, dan tidak keras saat kering. Arang sekam juga menjadi rumah bagi mikroba baik. Bakteri dan jamur bermanfaat, suka bersarang di pori-porinya. Mereka membantu mengurai bahan organik dan menyuburkan tanah. Bahkan arang sekam bisa menyerap racun dan logam berat di tanah, sahabat. Cocok dicampur ke pupuk kandang, kompos, atau sebagai media tanam hidroponik. Nah, untuk yang ketiga ini abu sekam. Ini adalah hasil pembakaran sekam yang benar-benar habis, sahabat. Jadi warnanya abu. Walau terlihat seperti limbah, abu sekam justru sangat kaya nutrisi. Kandungan kalium dan silikanya tinggi, sahabat, bagus untuk pertumbuhan tanaman. Kalium membantu tanaman berbunga dan berbuah lebih lebat. Silika menguatkan batang dan daun supaya tidak mudah rebah. Abu sekam juga bersifat alkali, jadi bisa menetralisir tanah yang terlalu asam. Dan uniknya, bisa mencegah hama seperti ulat atau jamur di permukaan tanah. Tapi hati-hati, sahabat, jangan pakai terlalu banyak. Sifat alkali yang berlebihan bisa merusak keseimbangan pH tanah. Nah, sekarang kamu sudah tahu 3 bentuk sekam dan manfaatnya. Sekam mentah untuk mengemburkan dan menjaga kelembaban, arang sekam untuk memperbaiki struktur tanah dan mendukung mikroba. Dan yang ketiga, abu sekam untuk memberi nutrisi dan menetralkan tanah. Kamu bisa mendapatkan sekam padi di penggilingan seperti ini, sahabat, atau tempat pembakaran sekam lokal. Daripada dibuang, lebih baik dimanfaatkan untuk kebun atau ladangmu. Dengan bahan alami seperti ini, sahabat bisa panen lebih sehat dan hemat biaya. Ya jelas, sahabat, dari ketiga bahan tersebut, satu lagi yang saya tanam untuk uji coba, sekaligus untuk lebih mengemburkan tanah lagi, mengolah lahan, yaitu saya menanam kacang tanah.
Tujuannya apa? Mari kita simak penjelasannya. Karena mungkin sahabat-sahabat tidak bakal menyangka ya. Maksudnya tidak menyangka tanaman yang sering kita temui di kebun atau ladang ini bisa memperbaiki dan menyuburkan tanah. Ya, inilah kacang tanah sahabat, bukan cuma dimakan tapi juga hebat untuk ekosistem tanah. Kacang tanah termasuk keluarga legium bersama dengan kedelai, kacang hijau, dan lainnya. Uniknya tanaman ini bisa bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium dan akarnya. Bakteri ini membentuk bintil akar dan punya kemampuan ajaib sahabat, mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi pupuk alami di dalam tanah. Jadi tanpa ditambah pupuk, tanah tempat tumbuh kacang tanah bisa makin kaya nitrogen. Waduh, mantap sekali kan sahabat. Manfaatnya yang apa ya buat tanah? Pertama, meningkatkan kesuburan alami tanah berkat tambahan nitrogen. Kedua, struktur tanah membaik karena akar kacang kacang tanah maksudnya membantu membuat pori-pori tanah lebih baik. Ketiga, saat sisa akar dan batang membusuk, mereka jadi bahan organik yang memperkaya tanah. Tanaman berikutnya seperti jagung, cabai, atau tomat bisa tumbuh lebih subur di bekas lahan kacang tanah sahabat. Tapi saya rasa bukan di bekas lahan kacang tanah saja. Di bekas lahan kacang panjang pun saya sudah mencoba praktek sendiri. Saya menanam kacang panjang, lalu sisanya saya pangkas. Saya amati dari tekstur bentuk tanah itu sangat gembur sahabat ketika habis menanam kacang panjang, sehingga pertumbuhan cabai yang ada di dekat kacang tanah semakin subur. Lalu saya coba tanam tanaman lainnya sahabat, tomat. Saya ganti rotasi dengan tanaman tomat dan inilah hasilnya sahabat. Benar saja, dari sebelumnya saya tanam kacang panjang, lalu saya tanam tomat, dan hasilnya sangat bagus sahabat. Itu menandakan bahwa tanaman jenis kacang-kacangan ini membantu menyediakan nitrogen dan memperbanyak unsur hara di dalam tanah, sehingga bisa memperbaiki lahan yang ada di ladang kita sahabat, tentunya secara alami. Inilah kenapa petani cerdas sering menanam kacang tanah sahabat di awal musim. Mereka tahu setelah panen kacang tanah jadi lebih siap untuk ditanami tanaman utama. Ini disebut rotasi tanaman, cara alami menyuburkan tanah tanpa pupuk kimia. Jadi kalau kamu ingin tanah subur alami, coba tanam kacang tanah dulu sebelum tanaman utama sahabat. Apalagi bagi sahabat yang mungkin ingin mengolah lahan yang awalnya memakai pupuk sintetis, ingin beralih ke pengolahan secara organik dan ingin mendapatkan tanah yang organik. Tentunya cara-cara ini bisa dilakukan sahabat. Bisa di kebun, di rumah, ladang, sawah, bahkan di sela-sela tanaman lain, murah, gampang ditanam dan menyuburkan tanah secara alami. Mari kita saksikan sahabat, ini tanaman kacang tanah saya yang berumur 1 minggu. Lihatlah kesuburannya sahabat, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil panen yang maksimal dan bisa menyuburkan tanaman berikutnya. Terima kasih sudah menonton sahabat, jangan lupa like dan subscribe. Mari hijaukan bumi dengan cara bertani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat menanam.